Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Setianto dari kelas IF 4 Informatika PJJ Unsia. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mempresentasikan mengenai jawaban ujian akhir semester untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Baik, langsung saja akan saya mulai. Nah, untuk konten presentasi kali ini adalah objek analisa, yaitu untuk e-commerce Tokopedia. Kemudian ada analisis SWOT. Lalu ada analisa komposisi warna dan redesign atau redesign fitur dan alasannya. Lalu di sini analisa dilakukan pada aplikasi e-commerce Tokopedia dari sisi interaksi manusia dan komputer. Analisa disesuaikan dengan use case saat ini, meliputi SWOT, komposisi warna, serta rekomendasi fitur prioritas untuk redesign dengan fokus kepada interaksi manusia dan komputer. Yang pertama itu terkait dengan analisis SWOT, ada strength di sini atau kekuatan. Untuk ekosistem digital yang terintegrasi, Tokopedia bergabung dengan ekosistem GoTo atau Gojek, Tokopedia, dan GoPay, memberikan keunggulan sistem integritas layanan keuangan pengantaran dan e-commerce dalam satu platform. Yang kedua ada basis pengguna yang luas. Basis pelanggan dan mitra penjual sangat besar di seluruh Indonesia, memberikan jaringan pasar yang kuat dan komprehensif. Lalu ada teknologi dan inovasi, pengembangan fitur yang terus diperbarui, termasuk integrasi AI untuk rekomendasi produk dan payment gateway seamless. Berikutnya ada tampilan terbuka sederhana dan familiar, mempermudah pengguna dari berbagai segmen usia dan latar belakang digital. Lalu yang terakhir ada fitur keamanan yang memadai, OTP, notifikasi transaksi real time, dan proteksi data meskipun memiliki ruang penguatan. Lalu ada weakness di sini, di antara lain operasional kompleks dan biaya tinggi. Mengelola ekosistem besar kadang memunculkan efisiensi dan tantangan teknis. Lalu sistem aplikasi dan web kadang mengalami error dan maintenance, menyebabkan pengalaman pengguna terhambat, terutama saat jam sibuk. Lalu berikutnya ada aksesibilitas terbatas, yaitu masih kurang optimal untuk pengguna dan kebutuhan khusus, seperti fitur pembaca layar dan mode kontras. Yang terakhir ada risiko keamanan data. Ada potensi kebocoran data pribadi penjual dan pembeli, serta tantangan menghindari penipuan dan manipulasi data. Lalu berikutnya ada opportunities, itu meliputi integrasi layanan keuangan digital dan UMKM, mendukung pemberdayaan pedagang kecil dan ekonomi digital yang berkembang saat di Indonesia. Lalu ada perubahan ekonomi digital, di mana pasar e-commerce Indonesia terus bertumbuh, memberikan ruang pengembangan yang signifikan. Yang terakhir ada ekspansi pasar dan inovasi fitur IMK, di mana pengembang fitur e-commerce personalisasi ditingkatkan dan optimalisasi akses di perangkat berlayar kecil serta koneksi terbatas. Lalu ada trades di sini, antara lain persaingan ketat dari e-commerce lain seperti Shopee, Lazada, dan platform baru terus berinovasi. Berikutnya ancaman keamanan cyber yang curian data. Risiko kebocoran data dapat mengurangi perjalanan pengguna. Lalu ada perubahan preferensi konsumen, di mana pengguna menginginkan aplikasi yang lebih ringan, cepat, dan minim masalah teknis. Dan terakhir ada persepsi negatif terhadap keamanan transaksi online. Penipuan masih menjadi kekhawatiran bagi sebagian pengguna baru. Yang kedua itu analisa komposisi warna antarmuka atau interface aplikasi Tokopedia. Sini untuk warna utama hijau khas Tokopedia, dominan di bagian header, tombol utama, dan navigasi bawah, memberikan kesan segar, ramah, dan aman. Lalu warna rata-ratanya adalah putih, dipakai secara luas sebagai background agar tampilan bersih dan memudahkan keterbacaan teks. Lalu ada warna pendukung hitam dan abu-abu untuk teks dan icon, memberikan kontras kuat dan kenyamanan visual. Orange dan kuning muncul di bagian notifikasi, promosi, atau point reward untuk menarik perhatian. Lalu ada konsistensi penggunaan. Warna-warna ini konsisten di seluruh fitur, membangun identitas merek yang kuat dan memperlancar navigasi berdasarkan warna. Lalu ada makna dari warnanya itu, warna hijau menekankan aspek segar, inovatif, dan kepercayaan, sedangkan aksen cerah membantu menandai interaksi penting. Lalu yang ketiga ada prioritas redesign fitur IMK untuk Tokopedia. Terkait aksesibilitas sebagai prioritas utama, alasannya itu Tokopedia perlu memperluas inklusivitas untuk menjangkau pengguna dengan kebutuhan khusus seperti tunanetra dan tunarungu. Untuk implementasinya, fitur membaca layar, mode warna kontras tinggi, ukuran font yang dapat disesuaikan, serta dukungan navigasi suara dan pengenalan suara. Atau mode easy read untuk tampilan sederhana juga berguna bagi pengguna baru atau kurang terbiasa.
Lalu ada peningkatan di sisi navigasi dan user flow. Alasannya itu dengan banyaknya kategori produk dan fitur, pengguna kerap merasa navigasi rumit, terutama pengguna baru. Untuk implementasinya adalah menyederhanakan menu utama dengan struktur yang jelas, fitur pencarian kontekstual yang lebih pintar, shortcut ke kategori favorit, dan mini guide atau tutorial pop-up yang interaktif untuk pemula. Berikutnya ada personalisasi dan kustomisasi tampilan. Alasannya itu memberikan rasa kontrol dan pengalaman berbelanja lebih nyaman sesuai preferensi pengguna. Implementasinya adalah memungkinkan pengguna memilih tema warna, menyembunyikan elemen promosi mengganggu, menyesuaikan layout kategori, dan mengatur rekomendasi produk berbasis preferensi pribadi. Yang terakhir ada feedback real time dan indikator proses. Alasannya itu pengguna butuh kejelasan status transaksi sehingga mengurangi kebingungan dan kecemasan selama proses. Implementasinya itu loading animation, indikator status pembayaran, dan pengiriman yang transparan. Notifikasi instan kapan saja terjadi perubahan status pemesanan ataupun pembayaran. Yang berikut itu ada optimalisasi performa aplikasi. Alasannya itu pengguna di wilayah dengan koneksi lambat atau perangkat dengan spesifikasi rendah memerlukan aplikasi yang lain tetap lancar dan responsif. Implementasinya itu bisa membuat versi ringan aplikasi atau light, caching pintar, dan minimalisasi penggunaan data tanpa mengorbankan fungsionalitas utama. Kesimpulannya, Tokopedia di era 2025 beroperasi dalam konteks persaingan tinggi, membutuhkan kebutuhan digital yang cepat dan penggunaan yang makin beragam. Use case yang umum meliputi penggunaan muda dan dewasa aktif dalam pencarian produk, membandingkan harga dan beradaptasi cepat, sehingga aplikasi harus mendukung kecepatan akses serta antarmuka yang intuitif. UMKM yang menggunakan Tokopedia sebagai platform dagang membutuhkan fitur manajemen toko online yang mudah. Hal ini menuntut UI yang jelas dan akses cepat ke data penjualan, laporan, serta pemantauan stok. Pengguna dapat keterbat Pengguna dengan keterbatasan akses internet atau perangkat tua, fitur optimalisasi performa menjadi krusial. Pengguna yang peduli dengan keamanan data dan transaksi, serta kenyamanan belanja tanpa gangguan, fitur keamanan dan feedback real time wajib diutamakan. Lalu muncul interaksi melalui voice assistant dan AI chatbot sebagai tren baru. Antarmuka aplikasinya harus adaptif terhadap teknologi ini agar user experience meningkat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai jawaban ujian akhir semester untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.